Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Husna, di Mahir 211 akan menjelaskan tentang tugas UAS yang berjudul Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Digital. Umumkan bahwa eksplorasi dalam ranah ekonomi imajinatif memiliki celah emas untuk mendongkrak laju kemajuan finansial Nusantara. Komponen paling dominan dari keseluruhan warga adalah individu yang berkecimpung dalam ranah usaha yang berbasis inovasi, dinamika ekonomi rakyat tanah air juga komponen keuntungan demografi hingga tahun 2035. Selanjutnya yaitu tinjauan pusaka, mengumumkan bahwa melalui pemanfaatan daya cipta dan aset tidak hanya diperbarui, tapi juga tidak berujung ekonomi imajinatif adalah gagasan untuk menciptakan pengembangan finansial yang lestari. Gagasan daya kreasi serta keahlian atau anugerah nilai finansial atau produk di zaman imajinasi layanan tidak lagi bergantung pada bahan mentah atau konsumsi produk yang mirip dengan masa industri. Metode penelitian yaitu eksplorasi terkait taktik pengembangan perekonomian inovatif dijalankan menggunakan metode kualitatif. Eksplorasi ini lebih memfokus pada presisi dan telah informasi secara mendalam guna memperoleh ulasan serta temuan yang dapat menguraikan elemen-elemen data krusial dalam pengkajian. Selanjutnya yaitu pembahasan mengungkapkan bahwa ketetapan Kepala Negara Perpres Angka 75 Tahun 2015 mengenai modifikasi terhadap ketetapan Kepala Negara Angka 6 Tahun 2015 tentang Lembaga Ekonomi Inovatif menghasilkan 16 cabang usaha ekonomi kreatif di Nusantara. Selanjutnya yaitu konsep ekonomi inovatif. Konsep ekonomi baru disebut ekonomi kreatif menekankan pada sumber-sumber daya intelektual seperti kreatif, pengetahuan, dan keterampilan sebagai cara utama untuk menghasilkan nilai sosial dan ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pengembangan ekonomi kreatif. Total sumbangan sektor ekonomi imajinatif di Nusantara bisa dihitung dan dimanfaatkan sebagai tolak ukur yang bisa dipercaya. Menurut Bitmensher, gagasan bahwa peran modal manusia pertumbuhan didasarkan pada analisis perkembangan teknologi sebagai pendorong utama yang membangun karena ekonomi kreatif mendorong konsolidasi mencapai puncaknya pada pertumbuhan industri. Kelebihan, peluang, dan tantangan ekonomi kreatif. Ekonomi inovatif menjadi jalan keluar bagi kemajuan finansial karena mampu membuka peluang pekerjaan, meningkatkan ekspor, serta memperkenalkan kekayaan dari berbagai kawasan yang dapat menarik perhatian para penanam modal. Selanjutnya yaitu pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat masa kini. Pembangunan ekonomi kini melibatkan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan sumber daya dan partisipasi sosial. Pengembangan masyarakat mempengaruhi berbagai aspek termasuk pemberdayaan pertumbuhan usaha, kemitraan. Selanjutnya yaitu evaluasi dunia bisnis. Teknologi merupakan salah satu pilar penting dalam perubahan dunia bisnis. Dengan adanya platform digital, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih optimal, menjangkau pasar yang lebih luas, dan mempermudah koneksi antara pelanggan dengan produk serta layanan yang mereka cari. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam informasi ekonomi bisnis di era digital. Yang pertama, meningkatkan kerja dan hasil kerja teknologi memiliki peran yang sangat vital dalam mempercepat kinerja. Yang kedua yaitu teknologi membuka pintu bagi berbagai peluang bisnis yang sebelumnya tak terbayangkan, contohnya adanya e-commerce dan lainnya. Yang ketiga yaitu mendorong terobosan baru. Kemajuan teknologi memainkan peran penting dalam mendorong terciptanya inovasi di dunia bisnis. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi terhadap teknologi dalam mengubah ekonomi bisnis di era digital. Yang pertama, tuntunan untuk menguasai keterampilan baru
Dengan pesatnya perkembangan teknologi, perusahaan perlu memperbarui dan memperluas keterampilan mereka. Yang kedua, perlindungan data. Hasilnya kemajuan teknologi, cara-cara pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data baik dari penggunaan maupun perusahaan mengalami yang signifikan. Yang ketiga yaitu pesaing Yang ketiga yaitu pesaing yang semakin sengit. Perkembangan teknologi tidak hanya menciptakan persaingan bisnis yang baru, tetapi juga memperburuk persaingan. Yang keempat yaitu persaingan yang semakin sengit. Perkembangan teknologi tidak hanya menciptakan peluang baru dalam dunia bisnis, tapi juga memperkuat saing untuk tetap unggul di pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya yaitu kontribusi teknologi dalam memperbaiki pengalaman konsumen. Teknologi dikatakan memiliki peran sebesar untuk memperdayakan pelayanan pelanggan dengan cara signifikan. Ini adalah beberapa contoh yaitu A. Meningkatkan stabilitas, B. Personalitas, C. Interaksi, yang terakhir yaitu D. Analisis data. Selanjutnya yaitu teknologi dapat sangat meningkatkan pengalaman pelanggan. Berikut beberapa contoh. Yang pertama biaya, yang kedua kemampuan untuk mengadopsi teknologi dan pelatihan, yang ketiga kepatuhan dan peraturan, yang keempat adalah kepatuhan dan peraturan. Selanjutnya yaitu kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan. Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan merupakan faktor krusial dalam dunia bisnis modern. Perubahan adalah suatu keniscayaan yang selalu hadir dan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan serta industri. Selanjutnya yaitu kesimpulannya yaitu di zaman digital seperti sekarang, sektor ekonomi kreatif memiliki peluang yang luar biasa untuk mendorong perkembangan ekonomi dan membuka peluang pekerja baru di Indonesia. Ekonomi kreatif dapat berkontribusi besar terhadap PDB daya saing nasional dengan memanfaatkan kreativitas, inovasi, dan teknologi. Tantangan seperti keterbatasan akses ke platform digital dan kebutuhan akan keterampilan yang sesuai dengan keterbatasan untuk mendorong partisipasi aktif dalam ekonomi kreatif. Masyarakat, terutama generasi muda, harus diperdayakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Sangat penting bahwa pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat bekerja sama secara keseluruhan. Ekonomi kreatif meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperdaya budaya, dan mendorong ekonomi. Oleh karena itu, untuk memaksimalisasikan potensi ekonomi kreatif di Indonesia diperlukan pendekatan yang tepat, dukungan yang berkelanjutan. Presentasi saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.